Saudara, seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menderita luka memar dan juga luka bakar saudara di sejumlah anggota tubuhnya akibat menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Kasus perundungan ini telah dilaporkan orang tua korban ke polisi. Kami sengaja tidak menayangkan secara utuh visual ini saudara karena memperlihatkan perilaku yang tidak terpuji. Korban yang merupakan siswa kelas 10 SMA swasta di Tangerang Selatan ini dirundung sekelompok siswa lain dan mendapat tindak kekerasan. Korban kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami sejumlah luka memar dan luka bakar di beberapa bagian tubuh akibat perundungan ini. Kasus ini saudara kini tengah didalami oleh unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan yang saat ini kasusnya dalam proses penanganan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Pak, ini kan informasi beredar nih Pak kalau diduga pelaku merupakan anak public figure. Ini gimana Pak? Untuk itu, untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Saudara, aksi perundungan terhadap siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten ini dilakukan di sebuah warung dekat sekolah. Menurut pemilik warung, korban dan para pelaku perundungan ini sering berkunjung ke rumah ataupun ke warung seusai pulang sekolah untuk makan dan bercengkrama. Namun pihaknya tidak mengetahui jika terjadi perundungan maupun tindak kekerasan di warungnya tersebut. Ini abang pernah ngeliat ada kayak misalkan pemukulan atau apa gitu? Oh enggak, saya pernah ya? Emang cuma berbaur aja nongkrong doang. Emang cuma nongkrong di sini aja. Nongkrong di sini aja. Nongkrong di sini. Gak berantem gitu ya? Enggak pernah. Akur lah ya. Akur. Kalau misalnya di sini tuh pasti kita omelin gitu loh. Oh, kalau sana nyari yang aneh? Tegur. Termasuk minum gitu bang ya enggak ya? Enggak. Saudara, aksi perundungan bersama ataupun aksi perundungan sesama anak bukan kali pertama terjadi. Lalu sebenarnya apa yang menjadi pemicu aksi perundungan anak ini? Kita bahas bersama dengan psikolog Intan Erlita yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak Intan. Selamat malam, Mas Efir, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Intan, kalau melihat kasus ini, miris sekali ya. Ini adalah salah satu sekolah, bisa dikatakan sekolah elit begitu di daerah Tangerang. Sebenarnya apa yang Anda lihat yang menjadi motif sehingga akhirnya memicu terjadinya aksi perundungan sesama anak, sesama teman? Bisa dikatakan ini mereka sebenarnya adalah teman sekelas atau teman satu sekolah? Ya, kalau kita lihat dari usianya kan ini anak-anak remaja ya, di mana anak remaja itu adalah anak-anak yang sedang mencari identitas diri ini. Jadi kemungkinan besar anak-anak seusia ini kenapa melakukan pembunuhan itu karena mereka ingin menunjukkan kekuasaan atau kontrol pada lingkungan. Jadi mereka ini adalah usia-usia di mana butuh sekali mereka mendapatkan pengakuan. Pengakuannya bukan hanya dari sekelintir, tapi dia ingin diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Tentunya ya itu tadi ya dari lingkungan sekolahnya juga gitu, sehingga ada hal-hal yang menjadikan mereka ingin mendapatkan kekuasaan, kontrol, popularitas, kemudian mencari perhatian dengan cara yang salah. Nah ini akhirnya terjadi pembulian karena mereka menginginkan pengakuan tadi tapi dengan cara yang salah. Ingin mendapatkan pengakuan dengan cara yang salah begitu. Peran sekolah yang Anda lihat seperti apa di sini? Nah, ini dia mirisnya adalah ini dilakukan di satu, maksudnya mereka sama-sama di sekolah yang sama gitu, dan kalau saya sempat cek tadi lihat gitu, itu pembulian yang cukup mengarah ke ranah hukum ya, karena cukup banyak dilakukan oleh rame-rame, korban yang satu dan kekerasan fisikal lumayan terlihat tadi. Jadi kalau saya lihat ini adalah sebuah kecolongan bagi pihak sekolah ya gitu, artinya di sini sangat terlihat bahwa karakter dari sekolah itu juga cukup perlu dipertanyakan, di mana keamanannya, di mana pelindungannya, sehingga bisa terjadi perundungan yang bisa mengakibatkan fatal, dan ini kalau telat aja ini bisa mungkin menimbulkan hilangnya nyawa gitu ya. Jadi artinya ya sekolah juga perlu dipertanyakan bagaimana dia menjadi karakter dari siswa-siswa di sekolahnya. Tadi yang Anda sebutkan karakter sekolah, seberapa besar ini akhirnya berpengaruh pada sikap karakter seorang anak ataupun sekelompok remaja begitu sehingga akhirnya perundungan ini rentan terjadi?
Sangat penting ya, karena gini, peran sekolah itu besar. Jadi artinya ketika kita menyekolahkan anak itu kan bukan semata-mata mereka pintar secara angka ya gitu ya, tapi bagaimana karakter itu terbentuk. Nah, membentuk karakter ini harus ada 3 hal yang bersinergi, yaitu pihak Mm-mm. sekolah, pihak orang tua, dan siswa itu sendiri. Ketika ini terjadi di sekolah, tentu yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana keamanan di situ, gitu. Terus bagaimana pihak sekolah menjelaskan atau memberikan awareness kepada siswanya mengenai perundungan itu apa, dan kenapa harus menghindari perundungan, ini kan harus adanya awareness ya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga adalah tentunya pasti, ini sangat sudah pasti, di usia-usia itu anak ini pasti berkelompok. Mereka akan bermain dengan orang yang mereka merasa vibes-nya sama, itu sangat wajar. Nah, sekolah harusnya sudah mulai melihat nih, mana yang vibes-nya kira-kira akan memberikan hal negatif, tentunya itu mendapatkan perhatian khusus. Walaupun, saya katakan ya, walaupun gitu, belum tentu mereka akan kriminal. Tapi mereka Mm-mm. mendapatkan perhatian khusus karena mereka ini mempunyai eh, rasa yang sama ingin mendapatkan pengakuan. Masalahnya kalau sudah terlihat gengnya ini ada atau kelompok kayak ini halnya negatif, khawatirnya ini yang terjadi gitu. Karena kan usia itu daerah teritori penting ya, pengakuan bahwa Mm-mm. siapa yang paling megang di angkatan itu penting gitu. Nah itulah yang kadang-kadang akhirnya menjadi lolos ketika kontrol dari pihak sekolahnya juga lemah. Mhm. Seperti yang tadi disebutkan ya, dan kita lihat bersama di pemberitaannya bahwa yang melakukan perundungan ini tergabung dalam sebuah geng begitu, kelompok sekolah. Apakah terbentuknya geng sekolah ini juga bisa menjadi salah satu faktor begitu, akhirnya memunculkan aksi perundungan? Jadi kalau saya bilang ini bukan tentang gengnya atau kelompoknya gitu ya. Jadi Oke. banyak juga kok kelompok atau geng yang mereka positif gitu ya. Tapi ini tentang uh, siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian bagaimana perilaku karena setiap kelompok itu dalam usia-usia mereka atau kelompok usia berapapun itu punya karakter Mhm. dan punya warna. Makanya tadi saya bilang sekolah harus punya perhatian tinggi. Mana nih kelompok atau geng yang Mhm. sekiranya akan memunculkan hal-hal negatif. Nah itu harus mendapatkan Mhm. perhatian khusus sebelum timbulnya hal negatif seperti Baik. sekarang gitu. Jadi geng itu nggak selamanya negatif, ada Mhm. juga yang positif. Kalau dibilang bahwa sekolah harus punya perhatian khusus begitu, dengan kata lain dengan adanya kejadian ini bisa diindikasikan ada kelalaian begitu dari pihak sekolah? Ini kalau menyalahkan satu pihak sih saya rasa nggak fair ya. Artinya Oke. ya pihak sekolah pasti ada kelalaian di sini ya. Gitu. Tapi kita juga harus bertanya bagaimana lingkungan di keluarganya bagi para pelaku gitu kan. Terus Mhm. bagaimana nih karakter si korban ini juga bagaimana. Artinya bukan menyalahkan si korban ya bukan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir clear ya, pelaku Mhm. dan korban ini sama-sama korban sejatinya gitu. Si pelaku kenapa dia bisa membuli temannya sampai sebegitu sadisnya gitu ya, tanda kutip ya. Karena dia tidak terlatih empati dan simpatinya. Pertanyaannya, kenapa sampai seorang anak gak punya simpati dan empatinya? Nah, simpati empati kan bukan teori, tapi praktek, ya kan? Nah, ini kita akan balik lagi, gimana background di Baik. keluarganya. Jadi artinya, ketika terjadi suatu perundungan, ini tentu bukan hanya satu pihak aja, misalnya pihak sekolah ya, bukan. Tapi semua pihak harus sadar bahwa ini kita kelolosan sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Intan Erdita, psikolog yang telah bergabung bersama kami dan memberikan persepsinya terkait dengan aksi perundungan yang dilakukan oleh geng sekolah. Salam sehat Mbak Intan.